warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu ada dalam lindungan Allah, karena nampaknya virus corona sampai saat ini belum juga berakhir. Oleh karena itu, teman-teman jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan tentunya selalu menggunakan masker. Baik, perkenalkan, saya Indah Fitriani Hidayat, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tingkat 3, semester 5, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Surya Kencana Cianjur. Di video kali ini, saya akan menyampaikan solusi untuk mengatasi beberapa problematika atau beberapa permasalahan yang terjadi pada keterampilan membaca. Tonton sampai akhir ya videonya. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah problematika pembelajaran bahasa dengan dosen pengampu Bapak Febri Marindra Cisbia Erlanda, SPD MPD. Selain itu, video ini juga ditujukan khusus untuk para guru, calon guru maupun orang tua yang sedang merasakan kesulitan dalam membimbing anaknya perihal membaca atau keterampilan membaca. Mungkin para guru, para orang tua sudah tidak asing lagi ketika berhadapan dengan anak yang membacanya itu kurang atau keterampilan membacanya itu rendah. Nah, perlu diketahui nih para ibu, para ayah, para orang tua di rumah bahwa keterampilan membaca anak rendah itu disebabkan oleh beberapa faktor. Apa saja faktor tersebut? Faktor yang pertama yaitu teknik membaca siswa belum tepat. Apalagi siswa kelas 1 SD belum tahu bagaimana teknik membaca dengan tepat, belum tahu bagaimana caranya membaca dengan benar. Oleh karena itu, faktor yang pertama adalah teknik membacanya belum tepat. Yang kedua, konsentrasi membaca siswa itu rendah. Khususnya pada jenjang SD, ketika peserta didik atau siswa membaca, konsentrasinya itu buyar, tidak bisa fokus kepada satu bacaan saja. Oleh karena itu, keterampilan membacanya akan terganggu atau akan terjadi permasalahan. Faktor yang ketiga yaitu fasilitas pengembangan keterampilan membaca itu kurang. Misalnya tidak adanya perpustakaan, buku-buku di rumah itu sedikit, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yaitu faktor yang terakhir, lingkungan sekolah yang kurang kondusif. Nah, kenapa lingkungan berpengaruh? Karena apabila tempat atau lokasi sekolah berada di pinggir jalan yang ramai lalu lalang kendaraan, ini sangat berpengaruh kepada konsentrasi siswa pada saat belajar, mau itu belajar membaca, berhitung, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan keterampilan membaca siswa. Nah, itu adalah beberapa faktor munculnya problematika atau permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam keterampilan membaca siswa. Setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan membaca siswa, di sini saya akan memberikan solusi atau cara untuk mengatasi, meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi pada keterampilan membaca siswa. Solusi yang pertama yaitu bisa dilakukan dengan mengadakan les atau latihan membaca sepulang sekolah. Kenapa? Karena hal ini dapat membantu atau meningkatkan ketertarikan minat siswa dalam membaca. Jadi untuk para calon guru nih, khususnya saya, apabila kita menemukan siswa yang membacanya itu kurang atau rendah, bisa melakukan dengan latihan sepulang sekolah, latihan membaca sepulang sekolah. Insya Allah kalau latihan ini dilakukan secara rutin, siswa tersebut akan dengan mudah, akan cepat belajar membacanya. Nah, yang kedua, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam konsentrasi siswa yang rendah, bisa dilakukan dengan cara memberikan teks bacaan kepada siswa yang menarik, yang penuh warna atau penuh gambar, misalnya komik atau cerita bergambar dan lain sebagainya.
Karena ketika kita memberikan buku bacaan yang bergambar atau penuh warna, konsentrasi siswa itu akan terfokus pada bacaan tersebut. Oleh karena itu, jika hal ini sering dilakukan untuk menstimulus siswa tersebut dalam membaca, insya Allah siswa tersebut akan konsentrasinya itu akan terfokus, konsentrasinya itu tidak akan buyar kemana-mana. Untuk mengatasi permasalahan selanjutnya, yaitu pada zaman sekarang, siswa lebih memilih ponsel dibanding membaca. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua atau sebagai guru harus pandai-pandai menjadikan ponsel tersebut sebagai media pembelajaran untuk membaca. Solusi yang terakhir yang bisa saya sampaikan untuk mengatasi atau meminimalisir permasalahan yang terjadi dalam keterampilan membaca siswa, yaitu dengan cara orang tua di rumah dan juga guru di sekolah harus sama-sama bersinergi untuk meningkatkan minat baca peserta didik. Ketika minat baca tersebut sudah muncul, jangan ditinggalkan. Peserta didik harus terus didampingi, harus terus berlatih membaca. Supaya apa? Supaya sedari dini mungkin peserta didik setidaknya sudah bisa atau lancar dalam hal membaca. Nah, itu merupakan beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam keterampilan membaca. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video solusi ini dapat bermanfaat untuk para orang tua di rumah, untuk guru, dan khususnya untuk calon guru atau calon pendidik. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.